Halo Bolo, tak kasih info. Kali ini ada video Rizik Syihab biasa membakar Muhyiddinnya. Mulai sekarang sah celurit kalian, seolah-olah mau menghadapi musuh. Yang dimaksud musuh itu PKI, padahal PKI-nya itu di mana dan siapa? Aneh kan? Nggak usah kemana-mana, langsung aja kita putar videonya. Dari sekarang celurit asa semuanya, saudara. Dari sekarang Rizik Syihab suaranya itu sangat lantang melebihi suara petir apabila dia lagi memprovokasi Muhyiddinnya. Mari berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah dia sendiri itu loh, diambil darahnya sedikit untuk tes DNA saja takut kok. Akan berjuang demi Islam sampai titik darah penghabisan. Loh yang percaya itu loh siapa? Apabila dia itu memang berani melakukan jihad sampai titik darah penghabisan, itu ya awali dulu dengan satu tetes darah untuk DNA. DNA saja takutnya minta ampun, bahkan melebihi takutnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang semacam ini kalau di Johor Malaysia dan Brunei Darussalam itu sudah diharamkan menginjakkan kaki di sana. Hanya di Indonesia inilah mereka masih bebas melenggang memprovokasi Muhyiddinnya. Bahkan hanya gara-gara bahas masalah nasab para habaib, apalagi Habib Rizik, akun saya ada diblokir selama 4 kali. Berarti saya yang dirugikan kan? Tapi saya tidak mundur. Saya tetap akan menyuarakan kebenaran sepanjang yang saya ketahui. Karena saya tidak mau berita bohong, berita palsu, berita yang merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang adanya Mi'raj sampai 70 kali bisa memadamkan api neraka. Itu bagi saya merendahkan makom Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu harus saya counter. Berita yang seperti itu kalau diposting berulang-ulang padahal berita yang menyesatkan, kalau tidak ada yang mengkonter, tidak ada yang melawan, seakan terjadi pembenaran. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin makom habaib ini lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, 1 kali seumur hidup Mi'raj ketemu Allah, itu pun diantar malaikat Jibril dan membawa oleh-oleh yang berbuat tuntunan sholat 5 waktu. Dan habaib sampai 70 kali itu oleh-olehnya apa? Zong. Itu bagi saya cerita khurafat. Satu. Yang kedua, ada seorang habaib yang bisa memadamkan api neraka. Coba dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ada nggak yang meriwayatkan baik dalil atau hadis, baik yang sahih atau yang maudhu atau hadis qudsi yang menerangkan ada Nabi yang bisa memadamkan api neraka? Nggak ada kan? Kok bisa-bisanya sekarang baru muncul ada habaib yang bisa memadamkan api neraka? Itu sama saja dengan melecehkan Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW gitu loh. Apakah makom habaib lebih tinggi daripada Nabi-Nabi kita terdahulu? Jelas tidak. Ya, untuk kalian-kalian yang masih belum sadar, otakmu gunakan untuk berpikir. Ya, masa iya makom habaib lebih tinggi daripada Nabi? Aduh ya Allah, sadar ya. Yang kalian ikuti salah, itu cerita khurafat, itu dongeng, itu ngibul ya. Semoga bermanfaat. Salam marah, salam yang kira mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka. Gus, kenapa kita itu jangan berbisnis atau berurusan dengan Habib-Habib? Pak Alwi itu kenapa? Jadi begini, Kiai, para muhibbin seharusnya itu sadar. Gus Fuad Pleret adalah mantan Presiden Muhyiddin Pak Alwi Indonesia. Saya sendiri punya orang tua angkat Asegaf, Pak Alwi. Kiai Maduddin mantan FPI. Itu Bagus Mogi itu yang menyebarkan Azmat Khan Pak Alwi ke Indonesia secara silsilah nasab. Tetapi dengan akal sehat
dengan hati nurani kita sadar, kita tidak mau istilahnya percaya dengan cek kosong, harus dengan kajian pustaka, kajian genetika yang benar. Dan tolong, dari 100 orang yang pernah berurusan baik dalam koridor agama, majelis, sholawatan, atau berbisnis dengan Mbak Alwi, tolong disensus, disurvei. Siapa dari mereka yang benar-benar usahanya sukses, usahanya benar-benar adil, usahanya benar-benar istilahnya itu tidak didolimi, tidak dikadali. Rata-rata hampir semua pernah dikadali, pernah ditipu, pernah dimakan, direbut atau apapun lah. Yang punya majelis dipendang dari panggungnya, yang bisnis bersama ya diakali, ya dikadali. Coba, ayo, butuh testimoni. Dan ini penting untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pembuktian di lapangan itu jauh lebih utama dibanding hanya sekedar ceramah-ceramah manis. Karena apa? Sifat ras itu diturunkan dari genetiknya. Genetik serigala tidak mungkin makan rumput, dia makan daging. Dia mencabik-cabik mangsanya. Genetiknya kambing, struktur genetiknya kambing, ya dia makan rumput, dia makan tumbuhan. Jadi struktur genetik membawa sifat ras. Dan ini ras Khazari ini adalah ras serakah, ras arogan dan ras rasis. Dan ini harus dilawan kalau ingin bumi pertiwi Indonesia terbebas dari parasit jahat Ba'alwi, Yahudi Khazari. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pesantren kiai ngambil menantu Habib Ba'alwi, itu artinya nanti pesantrennya bisa dirampok ya, dan pasti dirampok ya. Ya tunggu saja, dengan sifat mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain, mereka merasa rasnya paling mulia, mesti mereka berusaha akan mendominasi, akan merebut perlahan-lahan pondok pesantren itu. Karena apa? Yang lain kan dianggap hanya sebagai ras rendah. Mereka ras yang paling mulia, mereka yang harus menjadi majikan, mereka yang harus menjadi segala-galanya di dalam semua sistem. Dan ini terjadi. Jangankan pondok pesantren, makam aja mereka rebut, mereka belokkan. Karena katanya alumni Said Al-Maliki juga direbut, Gus. Lah, itu saya dengar dari beberapa sumber, termasuk dari alumni Said Maliki. Itu ada info bahwa ada Ba'alwi, tokoh Ba'alwi yang juga menjadi santrinya Said Al-Maliki. Akhirnya alumninya Ba'alwi ini digabung dengan alumninya Said Maliki. Katanya demikian. Yang ngomong salah satunya adalah Kiai Ali Badri, dan juga ada Kiai Mukhlisin Jember dan lain-lain. Itu Kiai Mukhlisin Bondowoso. Jadi beberapa kesaksian dari alumni-alumni seperti pada akhirnya ketika santri-santrinya Said Maliki yang masih lurus, yang masih itu akhirnya terkooptasi. Dan akhirnya panggung dan narasi itu akhirnya berbelok ke Ba'alwi. Bahkan Said Maliki itu gelarnya cuma Sayyid. Katanya Sayyid di bawahnya Habib. Bahkan salah satu tokoh Robito Alawiyah pernah mengatakan, saksinya Katib Am Suriyah DPP Naat, bahwa katanya Said Maliki juga diragukan nasabnya. Bayangkan seperti itu. Pada akhirnya apapun yang mereka coba menempel, kemudian mereka merasuk, kemudian mereka mengambil alih sistem itu. Dan itu adalah sifat-sifat dari parasit. Dan itu harus kanker. Termasuk kepada Nahdlatul Ulama ya. Apalagi nanti lihat saja, apakah kalau kemudian ini tidak dihentikan, terus kiai-kiai Nusantara yang di framing mereka nasabnya, rasnya lebih rendah dari mereka, apa nggak diambil nanti majelis-majelisnya, pondok pesantrennya, bahkan nanti umatnya akan diambil untuk mereka untuk dikapitalisasi. Dan ini harus dilawan secara kuat, secara tanpa pandang bulu, baik itu Ba'alwi yang katanya radikal maupun yang halus. Justru yang halus yang lebih berbahaya, karena sifat orang Indonesia ini atau orang Jawa, kalau dipangku mati, kalau kemudian dihormati, kemudian didekati, dikancani, itu akhirnya lemah. Dan tidak sadar bahwa mereka mau dibunuh pelan-pelan, seperti kodok ditaruh di atas air, yang lama-lama air ini di atasnya api, kemudian semakin lama semakin mendidih, si kodoknya mati pelan-pelan. Dan ini berbahaya untuk kebangsaan kita ya Gus, karena mereka memang sebenarnya tidak cocok dengan NKRI, Pancasila, dan lain-lain itu ya? Sangat berbahaya. Buktinya apa? Banser, ini ada beberapa anggota Banser. Banser ketika kemudian membakar bendera HTI, Banser dikutuk besar-besaran. Bahkan di DKI, Banser disuruh baca syahadat. Bayangkan pasukannya ulama.
mereka yang setia menjaga garda Nusantara, garda bangsa dan seterusnya, ini kemudian disuruh baca syahadat padahal mereka adalah pasukannya ulama. Sementara di Yaman sana Houthi membakar bendera Saudi, tidak ada komentar apapun. Bendera Saudi lebih lama mereka menggunakan kalimat tauhid, tapi ini kemudian dipukul rata dan ini menjadi framing untuk memfitnah Banser. Jadi mereka sebenarnya itu kalau dia dari sejarah nih, 1928 Sumpah Pemuda mereka tidak ikut, 10 November tidak ikut, revolusi agresi 1, 2 Belanda mereka tidak ikut. G30 SPKI G30 SPKI mereka menjadi ketuanya, NID dan lain-lain. Dan ini sejalan dengan mereka yang menjadi petinggi Partai Komunis Yaman, Partai Sosialis Marxisme Leninisme Yaman hingga saat ini, namanya Abdurrahman Assegaf yang jadi sekjennya itu. Lah ini mereka ini PKI komunis yang nuduh orang lain komunis, padahal yang jadi korban ya NU, Bansernya dituduh menjadi PKI. Ini kan maling teriak maling. Dan mohon maaf, kalau ini tidak disadari dan tidak ada yang berani bernarasi tegas, masih sungkan-sungkan, masih berusaha bersikap netral. Ingatlah, mereka yang bersikap netral di dalam situasi penindasan, Anda bagian dari penindas itu sendiri, dan Anda berdosa kepada Allah. Mau berkata apa Anda di hadapan Kanjeng Nabi nanti, dan meluruskan nasab Nabi di Nusantara, ini adalah bagian dari tanggung jawab Anda kalau mengaku orang yang beriman dan cinta sama Kanjeng Nabi. Demikian. Siap, keren. Terima kasih, Gus. Siap, terima kasih. Ya, Merdeka. merdeka. Merdeka.